Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat jumpa dan selamat belajar bahasa Inggris dengan mudah. Bersama kami, apa yang kami sajikan ini nanti mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk mudah menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, pada tampilan yang ini terdapat langkah pendahuluan sebagaimana pada kotak yang berwarna biru dan di bawahnya ada langkah inti. Rekan-rekan sekalian, sebagai langkah pendahuluan, rekan-rekan harus mengenali apa itu jenis kata. Apa saja jenis kata dalam bahasa Inggris. Kemudian rekan-rekan juga harus mengenali to be, apa saja to be, dan apa artinya to be itu. Termasuk juga rekan-rekan harus juga mengetahui atau mengenali apa itu unsur kalimat. Nah, di sebelahnya ada kotak berwarna merah muda, ya. Di situ ada jenis kata. Jenis kata di dalam bahasa Inggris sama juga di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia jenis kata ya yang intinya ada kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nah, kata kerja rekan-rekan sekalian yang termasuk kata kerja adalah apa yang dikerjakan oleh panca indera kita, itu semuanya adalah kata kerja. Contoh, mata, melihat, kata kerja. Hidung, menghirup, juga kata kerja. Mulut, berbicara, makan, memanggil, menyanyi, itu juga kata kerja. Telinga, mendengar, kata kerja. Tangan, mengambil, membawa. Kaki, berjalan, melangkah. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Kemudian kata benda, ya contohnya ya kursi, meja, pulpen, uang, air, angin, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kata keterangan, itu ada kata keterangan waktu, contohnya sekarang, nanti, hari ini, besok, kemarin, hari Minggu, bulan Januari, tahun 2020, dan lain sebagainya. Ada juga kata keterangan tempat, contohnya di sini, di sana, di rumah, di sekolah, di kantor, di Jakarta, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh jenis kata. Kemudian selanjutnya to be. Rekan-rekan sekalian, apa saja jenis to be? Jenis to be ada is, am, are. Nah, untuk pasangannya, am pasangannya hanya milik I. Sedangkan is pasangannya hanya milik he, she, it. Dan are pasangannya hanya milik you, we, they. Tidak boleh tertukar. Arti dari to be is, am, are ya bisa berarti adalah. Jadi is, am, are bisa mengandung arti adalah. Rekan-rekan sekalian, untuk nomor 3 tentang unsur kalimat. Apa sih yang dimaksud dengan unsur kalimat? Begini rekan-rekan. Apa yang akan kita bicarakan? Jadi, ungkapan yang akan kita omongkan nanti dalam bahasa Inggris, ya, di dalamnya itu berupa kalimat, ya. Jadi, apa yang kita omongkan itu seringnya adalah sebuah kalimat. Nah, di dalam kalimat tersebut nanti ada subjeknya, ada predikatnya, bahkan ada objeknya. Atau terkadang cuma subjek dan predikat saja. Yang bisa disingkat dengan SPO atau SSP. Contoh nih, kita seumpamanya mau berbicara tentang saya belajar bahasa Inggris. Nah, ungkapan kita tadi itu, kata saya merupakan subjek. Yang di depan itu biasanya subjek. Kemudian belajar yang merupakan penjelas dari saya tadi disebut predikat. Dan apa yang kita pelajari yang sebagai sasaran belajar tadi, yaitu bahasa Inggris, itu disebut objek. Sehingga saya subjek, belajar predikat,
bahasa Inggris adalah objek. Contoh yang kedua, rumahmu jauh. Rumahmu merupakan subjek dan jauh adalah predikat. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita bergeser kepada langkah inti seperti pada tayangan kotak yang berwarna kuning muda. Rekan-rekan sekalian, langkah inti, pada langkah ini kita diharapkan untuk memahami atau diharapkan untuk tahu bahwa hanya ada dua jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Baik itu kalimat percakapan, kalimat tulis di dalam buku, dan lain sebagainya. Intinya hanya dua jenis kalimat itu. Apa saja? Satu, kalimat tersebut nomor satu adalah kalimat yang tidak memakai to be. Dan yang nomor dua adalah kalimat yang memakai to be. Jadi semua kalimat itu nanti pasti yang pertama tidak pakai to be atau tidak pakai is and are. Dan yang kedua pasti pakai to be. Ya. Jadi kalau bukan pakai to be dan tidak pakai to be. Untuk nomor satu penjelasannya. Kalimat itu tidak akan pakai to be, ya, sebuah kalimat atau apa yang akan kita bicarakan nanti itu tidak akan pakai to be jika predikatnya berupa kata kerja. Contoh, kamu datang. Nah, ini kamu datang ini kan sebuah kalimat. Bahasa Inggrisnya adalah you come. Nah, kamu datang, kamunya sebagai subjek, predikatnya adalah datang. Fokus perhatian kita jangan kemana-mana, hanya kepada predikatnya. Jika predikatnya berupa kata kerja, maka jangan pakai to be. Sehingga kamu datang, karena datang adalah kata kerja, maka tidak boleh pakai to be, is, am, are. Nah, maka bahasa Inggrisnya kamu, you ya, datang, come. Nggak boleh you are, come. Ya. Contoh yang kedua, saya membeli buku. Fokus perhatian kita adalah kepada predikatnya. Jika predikatnya berupa kata kerja, maka jangan pakai is, am, are. Nah, di sini predikatnya adalah membeli. Membeli adalah jenis kata kerja. Maka nanti tidak boleh is, am, are datang. Ya, maka bahasa Inggrisnya saya, I, membeli, buy, book, buku, book. Jadi langsung saja ketika kita sudah paham bahwa itu predikatnya kata kerja dan pasti nggak ada to be, maka langkah selanjutnya terjemahkan satu persatu. Saya membeli buku, maka bahasa Inggrisnya adalah I buy book. Tidak usah takut salah. Sedangkan untuk yang nomor dua, rekan-rekan sekalian, ini adalah kalimat yang nanti harus menggunakan to be. Kenapa? Karena jika kalimat tersebut predikatnya berupa selain kata kerja berarti ya bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Nah, jika predikat tersebut berupa selain kata kerja, maka kalimat tersebut harus menggunakan to be atau is and are. Contoh, kamu temanku. Fokus kita kepada predikatnya, temanku. Temanku kata kerja bukan. Temanku adalah bukan kata kerja. Maka menurut definisi nanti harus menggunakan is and are. Sehingga kamu temanku, kamu you, temanku my friend, maka harus ditambah dengan are. Maka menjadi you are my friends. Kenapa ada to be are? Karena predikatnya adalah bukan kata kerja. Nomor 2 contohnya, mobilku bersih. Subjeknya mobilku. Nah, fokus kita adalah kepada predikatnya yaitu bersih. Predikat kata bersih, kata kerja bukan. Nah, selama predikat tersebut bukan kata kerja, apakah kata benda, apakah kata sifat, apakah kata keterangan, pokoknya kalau bukan kata kerja, maka harus pakai to be. Maka
bahasa Inggris dari mobilku bersih, my car is clean. Tidak boleh my car clean. Nah, ini bisa kita terapkan kepada contoh-contoh yang lainnya. Nah, untuk yang ini rekan-rekan semuanya adalah contoh-contoh yang mudah-mudahan memperkuat ingatan dan pemahaman kita. Mari kita coba menginggriskan sama-sama. Untuk contoh yang nomor 1, saya kirim pesan. Nah, rekan-rekan jangan lupa bahwa fokus konsentrasi kita adalah kepada predikatnya. Saya kirim pesan, predikatnya adalah kirim. Nah, kirim ini adalah kata kerja. Nah, berarti kalau begitu nanti nggak boleh pakai is MR. Nah, selanjutnya kita terjemahkan satu-satu. Saya, I. Kirim, send. Pesan, message. Sudah, itu benar. Jadi nggak usah I am send message, justru itu salah. Nah, kemudian nomor 2, kamu membalasnya. Predikatnya adalah membalas. Membalas adalah kata kerja. Berarti tidak boleh pakai to be atau is MR. Maka kamu, you, membalas reply-nya it. Tidak boleh you are reply it. Tapi yang benar adalah you reply it. Nomor 3, pesanmu singkat. Predikatnya adalah singkat. Bukan kata kerja. Maka harus pakai is MR. Maka bahasa Inggrisnya, your message is short. Nah, perlu diketahui bahwa letak dari is MR adalah setelah subjek, ya, setelah subjek atau sebelum predikat. Nomor 4, dia di perjalanan. Predikatnya adalah di perjalanan. Nah, di perjalanan bukan kata kerja, tapi dia adalah kata keterangan. Pokoknya kalau bukan kata kerja saja. Ya, kalau bukan kata kerja berarti nanti harus ada is MR. Maka menjadi he is on the way. Pakai to be is. Nomor 5, dia berjalan sendiri. Predikatnya berjalan. Kata kerja. Maka tidak boleh pakai is MR. Maka menjadi he walks alone. Nomor 6, bajumu basah. Predikatnya adalah basah. Basah adalah bukan kata kerja. Ya, kata apapun, pokoknya kalau bukan kata kerja, maka dia harus pakai is MR. Maka menjadi your shirt is wet. Nah, mudah bukan teman-teman? Sedangkan yang ini rekan-rekan adalah ayo berlatih, ya. Ayo coba berlatih. Baik rekan-rekan, ini ada 6 kalimat. Ya, sebenarnya harusnya saya tidak cantumkan di sini versi bahasa Inggrisnya, ya. Namun rekan-rekan bisa melakukan menginggriskan kalimat-kalimat ini nanti dengan terlebih dahulu menutup versi bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian setelah itu, setelah dijawab menurut rekan-rekan, kemudian bisa dibuka dan di cross check, dicocokkan salah atau benar jawaban kita. Baik, satu persatu rekan-rekan. Nomor 1, maaf saya sibuk. Nah, ini maaf bahasa Inggrisnya adalah sorry, ya. Saya sibuk, I am busy. Coba dicek. Oh, nggak ada kata sorry-nya di situ, ya, nggak tertulis sorry. Harusnya sorry, I am busy. Nah, rekan-rekan, di sini subjeknya bukan maaf, tapi saya. Maka predikatnya adalah sibuk. Sibuk bukan kata kerja. Kategorinya bukan kata kerja. Maka I am busy. Nomor 2, ya, masih ditutup versi bahasa Inggrisnya. Saya tahu itu. Silakan dicoba jawab. Nah, bahasa Inggrisnya adalah I know that. Tidak pakai to be karena tahu bukan kata kerja. Maaf, karena tahu kata kerja maka tidak pakai to be.
Saya setuju. Silakan dijawab. Bahasa Inggrisnya adalah I agree. Nah, tidak pakai to be karena kata kerja, setuju. Rumahmu jauh. Your house is far. Pakai is. Karena jauh bukan kata kerja. Uangmu banyak. Silakan dijawab. Your money is much. Nomor 6. Kamu benar. You are right. Nah, dan lain-lain. Jadi rekan-rekan bisa berlatih membuat kalimat apa saja, patokannya adalah dengan melihat predikatnya kata kerja atau bukan. Jika predikatnya kata kerja, maka jangan pakai to be. Demikian sebaliknya, jika bukan kata kerja, maka pakai to be. Nah, pedoman itu saja. Tidak usah takut salah dan tidak usah ragu-ragu dan tidak usah takut salah. Mudah bukan teman-teman? Kemudian pada bagian ini teman-teman adalah langkah lanjutan. Setelah tadi kita tahu bagaimana caranya membuat kalimat, ya, dan kita juga sudah praktek berlatih, maka selanjutnya rekan-rekan dibutuhkan memiliki kosakata yang lumayan atau cukup, ya sekitar 100 lah dari berbagai jenis kata, ya kurang lebihnya segitu. Nanti ya bisa kurang sedikit dan ditambahkan terus. Rekan-rekan, ini saya coba tampilkan contoh-contoh jenis kata, ya dari kata kerja. Ada kosakata di bawah ini. Ini adalah contoh kosakata yang memang perlu kita hafalkan terlebih dahulu, ya, yang sering kita gunakan. Kata-kata seperti ini. Jadi contoh untuk kata kerja, berbicara, bertanya, menjawab, mencoba, memanggil, membuka, pergi, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata kerja yang memang sering muncul dalam percakapan kita. Nah, bisa kita tambahkan mana, kita inventarisir mana kata-kata yang sering kita gunakan dalam percakapan. Nah, itu kita hafalkan. Demikian juga dengan kata benda. Benda mana yang sering kita bicarakan? Itu benda-benda, ya kalau bicara masalah benda banyak sekali, tapi kita seringnya berbicara tentang apa? Maka kosakata tentang benda yang kita bicarakan itulah yang mendesak untuk kita hafalkan. Kemudian kata sifat. Contoh-contoh kata sifat yang perlu kita segera atau dulukan dihafal. Ada kata baik, jelek, benar, salah, siap, enak, mudah, susah, cepat, beruntung, pusing, senang. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata kata sifat yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Ada lagi kata depan, kata keterangan, kata depan, dan lain-lain. Nah, contoh nih, sekarang, nanti, hari ini, segera, besok, kata depan di, ke, untuk, dari, akan, harus, ya, bisa, kata penghubung, jika, tetapi, sebab, dan lain-lain. Ini juga termasuk kata-kata yang sering muncul, sehingga inilah yang harus didahulukan untuk kita hafal. Nah, mengenai cara menghafalkannya, tidak harus dengan menghafalkan 10 kosakata, kemudian kita hafalkan dengan tanpa melihat, membayangkan, gitu, nggak harus begitu. Kita bisa menggunakan dengan cara apa? Satu kata kita gunakan dengan merangkai dalam satu kalimat, kita buat kalimat. Sering-sering seperti itu, insya Allah nanti akan mudah hafal. Selanjutnya rekan-rekan, ya, yang juga merupakan langkah lanjutan, ya. Setelah kosakata kita punya, maka jangan lupa berani melakukan praktek. Rekan-rekan, kita bisa cara. Kita punya kosakata yang banyak, tapi kalau kita enggan untuk melakukan praktek, maka susah bisanya. Karena practice makes perfect. Jadi untuk dikategorikan bisa, itu media utamanya adalah praktek. Maka ya jangan malu dan jangan takut salah.
berani saja, ya. Nah, kemudian setelah itu pelajari lagi teori atau tata bahasa dasar sebagai tambahan, karena itu tadi adalah teknik atau teori yang masih sangat dasar sekali dan butuh tambahan teori atau tata bahasa atau grammar tambahan lagi. Nah, silakan pelajari dengan cara membaca atau dengan cara belajar melalui internet atau yang lainnya. Atau ikuti terus video kami, karena kami pun akan menayangkan tayangan-tayangan lanjutan yang itu merupakan tahap lanjutan dari video yang tahapan yang sekarang ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga berhasil. Sampai ketemu di tampilan atau tayangan video kami selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.